Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Midik TV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Hari ini kita sudah sampai kepada penghujung di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Maka seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, insya Allah sejak terbenamnya matahari nanti sore, kita umat Islam akan menyambut dan merayakan tibanya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita seluruh umat Islam untuk merasa bersyukur kepada Allah dan merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan penuh sukacita. Para pemirsa Midik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri disebut juga dengan hari kemenangan. Namun pertanyaannya adalah, siapakah orang yang memperoleh kemenangan itu? Apakah orang yang merayakan Idul Fitri, semua umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan secara otomatis dapat dikatakan memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa Midik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memperoleh kemenangan di sisi Allah adalah mereka yang dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan dapat menghantarkan dirinya untuk mencapai predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu mendudukkan hawa nafsunya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga sikap dan perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mereka melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan tentu dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbahagialah, beruntunglah bagi siapa saja yang memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai keutamaan bagi siapa saja yang memperoleh predikat takwa. Dan di antara keutamaan-keutamaan itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Para pemirsa Midik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam
surah At-Talaq ayat 2 sampai 5. Allah kembali memberikan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan bagi orang yang takwa. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dengan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan diberikan kecukupan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan yang terakhir, yang kelima, wa may yattaqillaha wa yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Para pemirsa Medik TV di mana saja ia berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa urgensinya bagi orang-orang yang telah memperoleh predikat takwa di sisi Allah SWT dengan berlalunya bulan suci Ramadan? Maka setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, baik dalam konteksnya sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Pertama, sebagai hamba Allah, tentu orang-orang yang bertakwa menyadari sepenuhnya bahwa dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini bukan berarti segala kewajiban sudah dianggap selesai. Tetapi orang-orang yang bertakwa, yang lebih penting bagaimana harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu yang ada pada dirinya. Bulan Ramadan boleh saja berlalu, tetapi semangat dan kualitas ibadahnya kepada Allah harus terus ditingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Baik sholat fardu berjamaah, tadarus Al-Quran, memperbanyak puasa sunnah, bangun di sepertiga akhir malam untuk melaksanakan qiyamul lail, dan bahkan juga gemar berinfak di jalan Allah SWT untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Para pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, dalam konteks sebagai khalifah Allah di muka bumi, orang-orang yang bertakwa harus mampu menjadi tauladan, harus mampu menjadi panutan, dan harus mampu menjadi pelopor di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Orang-orang yang bertakwa hendaknya harus mampu untuk menjadi penggerak di dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan, melaksanakan perubahan-perubahan dalam segala aspek kehidupan, baik itu di bidang keagamaan, sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Tentu disesuaikan dengan bidang profesi kita masing-masing. Singkat kata bahwa orang-orang yang bertakwa harus mampu menebarkan manfaat kepada orang lain. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Para pemirsa Midik TV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bertemu dan beribadah di bulan Ramadan tahun berikutnya. Akhirnya saya atas nama pribadi dan keluarga beserta seluruh keluarga besar Yayasan Islamiyah Al-Jihad Ketapang mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan yang selama ini saya lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.